Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Saya Pastor Yer dan ada Pastor Ari di sini. Kita senang menyapa Anda semua
Terima kasih telah bergabung dalam ibadah kita saat ini. Kita akan belajar supaya kita bisa terlepas dari kepahitan. Bagaimana sih caranya kita bisa melepaskan setiap kepahitan yang mungkin masih tersisa dalam hati kita yang mungkin kita tidak sadari. Dan itu semua perlu kita singkirkan supaya tidak ada yang menjadi hambatan kita menikmati hadirat Tuhan. Supaya tidak ada hambatan, supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Alkitab jelas mengatakan bahwa yang menjadi pemisah antara kita dengan Dia adalah dosa-dosa kita, kepahitan-kepahitan yang bisa menimbulkan perkara-perkara dosa di waktu-waktu yang akan datang. Tetapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama, kita akan menyembah Tuhan, tim pujian akan memimpin kita, dan saya akan membuka dalam doa ibadah kita. Kami ucap syukur kepada Tuhan yang hidup. Terima kasih buat semua apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pada saat ini. Beracaralah di antara kami, urapi kami semua ya Tuhan. Kami percaya bahwa apapun yang akan kami terima Tuhan pada saat ini akan mengingatkan kami, akan menegur kami, dan kami akan mengalami perubahan supaya kami dapat melepaskan setiap kepahitan yang ada di dalam hati kami semua. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati dan hidup kami untuk memuji Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Membawa pujian bagi
sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Tak percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setiamu, ku percaya padamu. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Tak percaya mujizat-Mu ku alami, ku percaya mujizat-Mu ku alami, ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Haleluya, sekali lagi shalom bagi kita semuanya. Kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan membahas firman Tuhan. Seperti Pastor Jeremiah tadi katakan, kita akan membahas tentang bagaimana kita terlepas dari kepahitan dalam kehidupan kita. Saudara, kita harus meneliti kehidupan kita ya, karena perjalanan kehidupan kita banyak sekali hal-hal yang kita alami yang tidak menyenangkan ya Pak Jer ya. Mungkin kita terluka dari perkataan orang, perbuatan orang ya. Kadang-kadang hal kepahitan ini tidak kelihatan dari luar saudara ya, yang hanya tahu adalah saudara dan Tuhan. Tetapi orang-orang sekeliling saudara, terutama keluarga kita akan bisa merasakan ada sesuatu yang lain yang mengubahkan kehidupan kita. Ya saudara, ketika kita tersinggung ya dalam kehidupan kita, ketika kita waktu kecil Pak Jer ya, mengalami bully gitu ya, ada perkataan dari guru, dari bahkan hamba Tuhan ataupun orang tua, orang-orang di mana kita harapkan memberikan kasih dan pengayoman, jalan keluar, counseling, tetapi mereka memberikan perkataan yang seakan-akan mengutuk kita, melukakan kita. Nah, ini saudara kadang-kadang dalam kehidupan kita berjalan lama ya, kita tanpa kita sadari, kita pendam, terjadi luka di sana, begitu dalam lukanya, sementara kita tidak punya kekuatan untuk melawan, kita pendam semakin dalam dan itu akan menjadi akar pahit. Ya, kemarahan dan tidak mengampuni itulah akar pahit dalam kehidupan kita, saudara. Dan kemudian kita berkembanglah roh tidak mengampuni. Ya, tidak hanya kepada orang yang membuat salah kepada kita. Nah, kemudian buah akar pahit itu akan dapat dilihat ketika kita menghadapi masalah, menghadapi manusia, bahkan dalam pelayanan akan terlihat orang-orang yang ada mengalami akar pahit. Saya percaya Pak Jara, kita semua pernah mengalami keadaan yang tidak enak pada masa lalu. Ya, mungkin latar belakang keluarga gitu ya. Mungkin seperti saya juga tidak mempunyai keluarga yang lengkap. Itu juga bisa menimbulkan akar pahit, penyesalan, ya marah kepada orang tua, marah kepada suatu institusi, menjadi akar pahit. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana nanti Alkitab memberikan jalan keluar. Bagaimana Tuhan menanggapi tentang akar pahit ini? Saya bacakan satu firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayatnya ke-14 dan 15. Dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, perhatikan ayat 15. Janganlah supaya
jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Nah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, saya katakan ke Pak Jari, selalu ada masalah dalam kehidupan kita, pertikaian, cekcok, ketidaksesuaian, ya. Mungkin suatu saat kita akan bertengkar dalam keluarga, tetapi harus kita tahu kasih karunia akan menetralisir semuanya. Kasih Allah yang akan membuat kita mengerti satu sama lain walaupun kita berbeda. Ya. Dan disitulah firman Tuhan katakan agar jangan tumbuh akar pahit. Yep. Nah, ketika tumbuh akar pahit karena kebencian, kemarahan, disitulah akan menjadi masalah dalam kehidupan kita. Dan akar pahit itu kalau sudah mengakar itu susah sekali saudara untuk dicabut. Yang ada dalam kehidupan kita, pohon kepahitan itu akan menghasilkan buah-buah yang pahit. Kita tidak mau buah-buah yang pahit. Ya, Pak Jan, mungkin Pak Jan bisa tambahkan tentang kepahitan. Ya, kepahitan seringkali juga berasal dari rasa ketidakadilan. Kita merasa nggak adil ya, dia bisa begini kok aku tidak, kok dia seolah-olah melakukan banyak kesalahan, kok Tuhan sepertinya tidak menggubris seperti tutup mata, tetapi saya segini, lalu kita mengalami kepahitan. Iri hati juga bisa menjadi pertanda awal atau akibat istilahnya Penyebab awal supaya orang bisa muncul sebuah kepahitan, lalu dia tidak terima, lalu dia bisa marah kepada orang lain. Kalau kita bisa contohkan di Alkitab, Kain mungkin bisa menjadi salah satu contoh orang yang awalnya tidak terima, awalnya iri hati, lalu kelama-lamaan dia menjadi marah dan dia memiliki akar pahit dalam hatinya, sehingga pada akhirnya dia melakukan dosa, dia melakukan sebuah kejahatan yang pertama kali pada saat itu dia membunuh adiknya, dia tega mengakhiri hidup, membunuh adiknya sendiri karena sebuah iri hati, amarah, dan akhirnya muncul sebuah kepahitan. Jadi kita perlu hati-hati tentang itu semua. Ya, betul sekali apa dikatakan firman Tuhan baru tadi. Akar pahit akan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang, membuat segala sesuatu kacau. Ya, saudara, jadi kita saatnya akan membahas bagaimana kita harus sebagai umat Tuhan bebas daripada akar pahit dan bagaimana kita harus bisa meninggalkan akar pahit ini. Ya, saudara, mengapa kita harus meninggalkan akar pahit? Karena akar pahit akan menghasilkan buah yang akan merugikan banyak orang. Ya, bagi kita sendiri biasanya orang yang mengalami akar pahit akan tendensinya akan depresi, emosionalnya tidak terkendali, tidak bisa mengendalikan diri. Saudara, kepahitan dan kebencian ini kita tahu adalah dosa di hadapan Tuhan, di mana tidak ada mengampuni seseorang. Saya tahu, ya Pak. Mungkin orang mengatakan, oh Pak Jer, Pak Ari nggak tahu sih sakitnya waktu itu. Ya, kita tahu ketika kita mengerti ketika kejadian dalam kehidupan kita, dalam situasi apapun dalam kehidupan kita, ketika itu kita rasakan pasti sakit, pasti kita terluka. Ya saudara, tapi ingat saudara dan saya punya Tuhan. Tuhan ingin menyembuhkan saudara, sakit saudara, luka saudara. Tuhan ingin memberikan kuasa untuk saudara mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, yang melakukan kesalahan kepada saudara. Karena kenapa saudara? Kepahitan yang begitu lama yang saudara pendang tidak hanya mempengaruhi kehidupan roh saudara, ya, yang kategori dalam hal berdosa tidak mengampuni, tetapi juga akan mempengaruhi mental kehidupan kita. Ya, kita akan menjadi seorang pemarah, segala sesuatu kita hadapi dengan kepahitan, ya, negatif environment, negative thinking selalu ada. Kita akan curiga dengan kelakuan seseorang, perlakuan baik seseorang, apalagi kita punya referensi kepahitan dari orang tua kita, orang kita kasihi. Ketika ada seorang ingin mengasihi, misalnya seorang perempuan mengalami kekasaran, kepahitan dari orang tuanya, papanya, suatu saat dia tumbuh dewasa, dia pasti akan punya barrier ataupun halangan ketika ada seorang pria untuk ingin jatuh cinta kepada dia, ingin berhubungan dengan dia dan sebagainya. Karena ada akar pahit yang dibawa sampai ke dewasa yang akan menghancurkan hubungan emosionalnya dengan lawan jenisnya. Ya, demikian juga misalnya ketika waktu saudara kecil itu ya mengalami bully dari teman-teman, ya.
hubungan itu saudara bangun karena saudara tahu ada hubungan pertemanan waktu kecil karena ada kepahitan saudara terima. Ketika tumbuh dewasa, kalau tidak diberesi kepahitan itu, tumbuh dewasa biasanya agak susah kita berhubungan. Ada masalah, isu dengan hubungan dengan sesama teman. Nah, ini sangat tidak menguntungkan kalau kita dalam pelayanan. Ya, betul ya Pak Jar ya. Betul. Bagaimana kita bisa bersatu, melayani bersama? Kalau kita membawa bagasi-bagasi lama kepahitan kita, yang notabene-nya adalah racun dalam kehidupan kita. Pasti kita akan meracuni hubungan yang ada, meracuni rencana-rencana kita tanpa sadar, saudara. Nah, makanya hari ini kita lihat bagaimana kita bisa menghindari, melepaskan akar pahit ini. Saudara, yang pasti ketika kita membawa akar pahit, biasanya tidak ada sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan seseorang. Karena itu membebani hidup mereka. Seakan-akan mereka berjalan dalam kehidupan rohani mereka, ada beban di kaki mereka. Begitu berat, begitu susah, dan begitu terbebani. Saudara, kita mau bebas daripada akar pahit. Apapun dalam kehidupan saudara, ya, masa lalu saya tahu itu susah dan sulit dan menyakitkan, tetapi kita tahu tiada yang mustahil bagi Tuhan untuk membebaskan kita semuanya. Tuhan ingin membersihkan saudara akar pahit kita. Tuhan ingin menyucikan kembali dan membebaskan kita daripada racun-racun dalam kehidupan lama kita. Nah, saudara, kita akan melihat bagaimana kita melawan atau membebaskan hidup kita dari akar pahit. Karena saudara apa? Saudara pernah mendengar istilah bahasa Inggris, bitter or better? Pahit atau lebih baik? Kita mau jadi lebih baik, Pak Jar ya? Ya kan? Betul. Pak Jar suka pare? Ya, enggak suka Pak. Pahit, Sesuatu ya? hal yang pahit. Pahit yang pahit seringkali memang tidak enak, tetapi satu sisi juga sehat. Jadi seperti, tetapi berbeda dengan kepahitan yang sedang kita maksud di sini. Ini kepahitan yang di sini tidak menyehatkan kita tentu saja. Tetapi kepahitan harus kita singkirkan supaya kita bisa bebas. Ya, kepahitan rohani itu jangan ya. Ya, memang sih makanan sekalipun pahit kebanyakan orang tidak suka. Orang mau suka yang manis-manis ya. Kita dalam hari ini kita bicara tentang kepahitan rohani, kita harus lepaskan. Ya. Ada firman Tuhan di dalam Amsal 14:10 mengatakan, hati mengenal kepahitannya sendiri dan tidak ada orang lain yang turut merasakan sukacitanya. Kalau ada kepahitan kita tahu. Orang lain mungkin nggak tahu kepahitan yang kita bawa, tapi orang lain bisa tahu tidak ada sukacita dalam kehidupan kita. Nah, saudara mungkin kepahitan saudara mungkin bawa sudah lama, ya, masalah waktu saudara kecil, waktu saudara remaja, ya, waktu mungkin saudara pernikahan saudara yang lama, di mana saudara dibully oleh suami, oleh pasangan saudara, nggak ada yang tahu saudara. Tetapi ketika sekarang ini pada waktu kehidupan saudara sekarang, orang akan merasakan kenapa ya kalau bersama dia selalu nadanya negatif, kenapa sama dia selalu kok segala sesuatu tidak ada sukacita, segala sesuatu menjadi susah. Nah, karena orang ini, karena kita masih membawa keracunan dalam kehidupan yang lama, akar pahit dalam kehidupan yang lama. Hari ini kita harus bebas dari akar pahit, Pak Jar ya. Amin. Supaya kita better, supaya kita tidak bitter lagi. Kita bebas dari kepahitan, kita ingin mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, sangat penting sekali saudara. Gini Pak Fajar, ilustrasinya ya, analoginya. Kalau kita di rumah kita ya, memang kita nggak urus gitu ya Pak Jar ya. Mungkin ada sampah, ada baju kotor, begitu lama tidak dicuci, kita sudah terbiasa baunya. Ya Pak Jar ya. Sudah biasa, sampah itu ya kita nggak buang 1 minggu, kita sudah terbiasa baunya. Ya, tetapi orang yang baru masuk rumah saudara, mereka sudah tahu ada sampah, ada busuk dalam rumah itu. Demikian dengan halnya kepahitan seperti itu saudara. Mungkin saudara sudah terbiasa kepahitan, racun itu dalam kehidupan saudara. Tapi saat ini saudara perlu Tuhan. Tuhan tidak mau itu. Tuhan ingin saudara mengampuni, melepaskan pengampunan. Ya, bagaimana? Satu cara, lepaskan pengampunan. Di Efesus 4 ayat 31 mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara, kepahitan itu tidak ada urusannya lagi. Jangan disimpan, harus dibuang. Seperti saudara membuang sampah setiap hari, supaya rumah saudara tidak busuk.
Ya, saudara ya. Nah, sekarang Pak Jar akan memberikan beberapa poin secara praktikal bagaimana kita bisa melepaskan diri dari kepahitan kehidupan kita. Ya, cara supaya kita bisa menghilangkan kepahitan, kita tidak lagi dikuasai oleh kepahitan, kita harus percaya kepada kedaulatan Tuhan. Ya. Karena Tuhan bisa saja mengizinkan kita melewati sebuah masa di mana kita harus menelan pil pahit itu. Tetapi ketika itu kita alami, percayai bahwa Tuhan sedang mau mengupgrade, membuat hidup kita lebih baik. Supaya kita bisa belajar dari kepahitan yang kita lewati itu, kepahitan yang diizinkan Tuhan buat kehidupan kita. Jadi kita mesti percaya kepada Tuhan sepenuhnya, bukan malah marah kepada Tuhan, bukan malah merasa menyalahkan Tuhan, tetapi kita mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kita bisa saja mungkin datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, apa yang aku harus lakukan terhadap kepahitan yang pernah aku lewati? Pelajaran apa yang harus aku terima? Adakah sesuatu yang harus perlu saya ubah? Mengapa engkau mengizinkan ini semua terjadi? Pasti ada sebuah berkat di sana. Ada sebuah hal yang ingin Tuhan ubah dalam hidup kita, sehingga itu Tuhan izinkan untuk berubah. Karena di Roma 8 ayat 28 jelas mengatakan bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin kita pernah mengalami kepahitan dari orang yang paling kita kasihi. Mungkin kita pernah mengalami kepahitan dari orang terdekat kita. Dan saya percaya ada sebuah permata yang tersembunyi di sana yang harus kita cari, yang harus kita alami supaya kita bisa menerima berkat itu, menerima kebaikan itu yang daripada Tuhan. Jadi kita mesti percaya kepada kedaulatan Tuhan. Iya, benar sekali. Kita harus di bawah kedaulatan Tuhan. Nah, memang ya Pak Jar, mungkin kadang-kadang kita dalam konseling ada jemaat mengatakan, saya sudah berusaha saya untuk menghilangkan kepahitan ini, saya sudah mengampuni, tetapi kenapa masih ada kepahitan? Karena kita tidak mampu, saudara. Ya. Kita tidak bisa. Kita tahu rencana Tuhan, kita tahu firman Tuhan, tetapi ada satu hal, kepahitan, saya tidak bisa. Saya tidak bisa mengampuni orang itu. Memang kita tidak bisa, saudara. Makanya poin pertama Pak Jar katakan kita di bawah kedaulatan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membuang kepahitan kita. Amin. Sekalipun kita sudah menjadi manusia baru, ciptaan baru, kadang-kadang manusia lama itu masih mengganggu kita. Masa lalu itu masih mengganggu kita. Bawa ke hadirat Tuhan. Roh Kudus dengan senang hati yang mengasihi saudara. Dia ingin menghabiskan semua kepahitan yang ada dalam kehidupan saudara. Ya, betul Pak. Jadi mungkin bisa saja dengan kepahitan itu menarik kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya. Kita mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Betul. Kita mengalami sukacita Tuhan. Jadi izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita mencari hikmat atas apa yang Tuhan izinkan, atas kepahitan yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Tetapi kepahitan itu tidak boleh kita pelihara, tidak boleh kita rawat. Kita serahkan kepada Tuhan dan biarlah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita sepenuhnya. Amin. Yang kedua adalah supaya kita bisa melawan kepahitan, kita mesti memperpanjang kasih karunia Tuhan. Kita membagikan kasih karunia Tuhan. Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita harus memberikan kasih karunia Tuhan dengan cara membagikan pengampunan, melepaskan pengampunan, mengatakan bahwa aku sudah selesai dengan semua kepahitan. Meskipun sakit, aku berkeputusan untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Aku berkeputusan untuk menerima kasih karunia Tuhan. Karena itu bukan saja baik untuk orang tersebut, tetapi juga baik untuk diri kita sendiri. Karena setiap kepahitan yang ada pasti akan menyiksa diri kita. Iya, betul sekali ya. Biasanya orang mengalami kepahitan, biasanya pada waktu dulu ya mereka terluka, mereka nggak bisa membalas. Mereka tidak bisa menuntut keadilan. Betul. Pelihara begitu lama, ada kepahitan, saatnya mereka ingin membalas gitu ya, ingin menuntut keadilan. Nah, disinilah maksud Pak Jar itu memperpanjang kasih karunia Tuhan ya. Bukan kita lagi membalas, bukan kita lagi menghakimi, biar Tuhan yang menghakimi. Betul. Ya, kalau kita nggak berbicara tentang orang itu jahat, sudah selesai. Tuhan yang akan menghakimi mereka. Kita lepaskan pengampunan, kita lepaskan kepahitan dari hidup kita. Ya.
Silakan Pak Jam. Ya, itu menyambung dengan poin yang ketiga di mana kita harus mengampuni karena bagian kita adalah mengampuni Ya. dan penghakiman biarlah urusan Tuhan sendiri. Betul. Kolose 3 ayat yang ke-13 berkata bahwa sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kita mesti sabar kepada semua orang dan ampunilah mereka dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Poin yang ketiga adalah supaya kita bisa terlepas dari setiap kepahitan yang ada, kita mesti melakukan pengampunan, melepaskan pengampunan. Pengampunan adalah sebuah keputusan. Anda mau melakukan ya atau tidak, itu semua ada di dalam hati kita. Ya. Ada kasih karunia Tuhan yang untuk memampukan kita, tetapi kalau kita tidak berkeputusan, maka kepahitan itu akan terus ada di dalam hati kita dan itu akan menggerogoti jiwa, tubuh kita, Yeah. bahkan kerohanian kita. Yeah. Mesti lepaskan pengampunan. Ambil sebuah keputusan. Mulai hari ini aku mau lepas dengan itu semua. Mulai hari ini aku tidak mau ingat lagi semua yang mereka lakukan. Mulai hari ini aku percaya Tuhan akan menyembuhkan rasa luka, rasa sakit hati yang mungkin pernah terjadi dalam hati kita atau hidup kita. Iya Pak Jal, ngomong pengampunan memang tidak gampang saudara. Hanya Tuhan yang akan memampukan kita untuk mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, firman Tuhan tadi mengatakan kita tidak diampuni. Ya, tidak mengampuni itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Saudara, kepahitan ini saudara tidak hanya mempengaruhi kehidupan roh kita, emosi kita, tetapi banyak sekali studi-studi medikal gitu ya. Penyebab banyak sekali sakit kanker dan sebagainya, sakit yang kritis itu karena kalau ditilik-tilik ujung-ujungnya karena ada masalah dalam kehidupan lamanya, tidak ada pengampunan, luka yang begitu dalam tidak terselesaikan. Dan itu akan menyebabkan setiap sel dalam tubuhnya akan bermutasi, tidak karuan, tidak balance, dan disitulah terjadi banyak penyakit-penyakit kanker dan mungkin dan lain-lain segalanya karena tidak ada mengampuni, tidak ada pengampunan. Karena akar pahit itu begitu dalam kehidupan seseorang, ya. Iblis seringkali mudah mendakwa kita untuk susah mengampuni. Ya. Tetapi kalau kita benar-benar berdoa kepada Tuhan, kita menundukkan hati kita kepada kedaulatan Tuhan tadi, Roh Kudus yang akan menjamah hati kita, Roh Kudus yang akan memenuhi hati kita dengan kasih, sehingga pengampunan itu menjadi lebih mudah. Ketika seseorang dikuasai oleh dendam, kepahitan, outputnya pasti adalah sesuatu yang jahat. Ya. Kita berusaha ingin membalas, kita berusaha ingin menghancurkan orang tersebut. Tetapi ketika sudah kita datang kepada Tuhan dengan hancur hati, menyerahkan rasa sakit itu, saya yakin dan percaya. Dan saya pernah melihat banyak pengalaman tentang itu, bahwa pengampunan menjadi lebih mudah dilakukan ketika Roh Kudus yang menjamah dan memenuhi hati dan pikiran kita. Dan semua luka yang pernah ada itu pasti akan diobati oleh pekerjaan Roh sendiri. Dan yang keempat adalah bagaimana supaya kita bisa melepaskan sebuah kepahitan dalam hidup kita adalah kita harus menunjukkan kasih dengan cara yang praktis. Kita lakukan saja sesuatu hal yang menunjukkan kasih karunia Tuhan dalam hati kita. Mungkin ini adalah sebuah fase setelah kita benar-benar melepaskan pengampunan. Jangan sampai setelah kita melepaskan pengampunan we do nothing, kita tidak melakukan apapun. Kita harus tunjukkan kasih pengampunan kita itu dengan menunjukkan cara-cara yang praktis. Karena Roma 12:17 juga mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, termasuk mereka yang melakukan kepahitan dalam hati kita. Dan bahkan juga di Matius 5 ayat 39 bahwa jika ada orang yang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Kita tidak membalas, kita tidak menampar balik, tetapi malahan kita merelakan pipi yang lain supaya bisa ditampar lagi, atau kita tidak membalas, kita rela untuk menikmati semua kepahitan yang ada dan kita menunjukkan kasih kita bahwa kita tetap mengasihimu sebagaimana Kristus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Iya, mungkin contoh yang berlawanan ya, kalau kita lihat kehidupan Raja Saul, di mana dia diurapi Tuhan, tetapi ketika timbul iri hati, kedengkian, akhirnya kebencian, dan dia sangat kepahitan dengan Daud. Kemudian Roh Allah meninggalkan dia. Ya. Artinya dia meninggalkan Tuhan. Akhirnya dia sendiri yang mengambil jarak, melakukan kejahatan, merencanakan sesuatu yang jahat, karena dia membiarkan hatinya itu dipengaruhi oleh segala kedengkian, akhirnya menjadi akar pahit.
Nah, contoh sebaliknya kalau kita lihat kehidupan Yusuf, ya dia diperlakukan tidak adil oleh keluarganya, saudara-saudaranya. Tetapi dia tahu Tuhan beserta dia. Bahkan Firaun mengatakan Tuhan beserta dengan orang ini, sehingga dia berkuasa, dia melakukan banyak sekali hal-hal yang baik. Dia tahu bahwa Tuhan beserta dia. Apapun perlakuan orang, ya dia menderita, saudara. Dia dituduh, difitnah, ditinggalkan, sama. Tetapi dia tahu menyimaki apa yang dialami sebagai suatu rencana Tuhan dan tetap dalam Tuhan. Dan Tuhan menjaga hatinya. Dan tidak ada akar pahit dalam kehidupan Yusuf. Bahkan dia menolong keluarganya. Dia tahu bahwa Tuhan mempersiapkan, artinya mempersiapkan bahkan segala penderitaannya untuk menolong kaum keluarga dan bangsa Israel. Ya saudara, mari kita menjaga hati kita ya. Kita tidak mau disakiti, tidak mau. Tetapi ketika kita pernah mengalami kesakitan, kedukaan, akar pahit dalam kehidupan kita, Tuhan ingin membebaskan saudara. Tuhan ingin melepaskan saudara. Tuhan membuang semua sampah itu. Sehingga saudara bisa efektif dalam kehidupan Kristen dan saudara. Saudara bisa sungguh-sungguh bermanfaat bagi kerajaan Allah di bumi ini. Saudara bisa berfungsi sesuai dengan talenta saudara dalam pelayanan di gereja dimanapun saudara berada. Tuhan ingin memakai saudara, tetapi saudara harus relakan kepahitan itu untuk Tuhan buang jauh-jauh. Amin. Saya ingin tutup dalam 1 Mazmur 51 ayat 9-10 mengatakan, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuslah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan, dan perbaharuilah hatiku dengan roh yang teguh. Amin. Saudara, tidak mengampuni, memendam akar pahit adalah dosa di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni kita semuanya dan menyembuhkan fisik kita, roh kita, dan jiwa kita, dan hati kita. Tuhan tahirkan dan berikan hati yang baru, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan dipenuhi oleh kebenaran Tuhan. Amin. Sehingga saudara akan maju sebagai umat pemenang, umat yang sudah ditentukan oleh Tuhan menjadi umat-umat yang kuat, berkuasa, dan pemenang. Haleluya. Ini Pak Jaya tambahan sebelum kita tutup. Ya, saya teringat peristiwa kematian Kristus. Ya. Di saat menit-menit terakhir, di saat paling sakitnya tubuhnya di atas kayu salib, dia mengatakan ampunilah mereka. Pengampunan diberikan pada saat di titik paling sakit, paling luka yang pernah beliau alami secara manusia di atas kayu salib. Dan itu meneladani buat kita bahwa segala sesuatunya masih mungkin untuk kita melepaskan pengampunan, melepaskan kepahitan kalau kita mau. Sebagaimana Kristus sudah melakukannya, mari kita juga melakukan apa yang sudah dilakukan Kristus. Meskipun itu sakit, meskipun itu pahit, kita harus lepaskan itu semua demi sebuah kemajuan, demi sebuah kebaikan yang ada dalam hidup kita. Ya, mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, ampuni kami Tuhan ketika ada akar pahit dalam kehidupan kami. Engkau tahu memang kami yang disakiti Tuhan, tetapi kami berdosa di hadapan-Mu ketika kami tidak melepaskan pengampunan, ketika kami memendam dendam, kebencian dan kepahitan. Ampuni kami semua Tuhan. Dan berikutnya Tuhan, kami ingin Tuhan Kau ambil semua ini Tuhan, racun ini Tuhan dalam hati kami, dalam roh kami Tuhan. Angkat semua itu, buang itu semua Tuhan. Apapun pengalaman kami semua jemaat Tuhan dimanapun mereka kepahitan kepada keluarga, kepada suami, kepada anak, kepada teman-teman di gereja, dalam masa kecil kami, masa remaja kami Tuhan. Engkau lebih tahu Tuhan. Mungkin kami sudah lupa Tuhan luka itu, tetapi akar itu masih ada Tuhan. Angkat Tuhan sampai ke dalam-dalamnya Tuhan, ke akar pahit itu Tuhan. Buang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan kami semua. Kami ingin bebas Tuhan, kami ingin lepas Tuhan, kami ingin melihat kemuliaan-Mu lebih dalam kehidupan kami Tuhan. Ubahkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kata-Mu yang di surga.
hadirmu meneduhkanku. Bapa, aku percaya padamu, aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu, Bapa. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalai. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun, Engkau sungguh sempurna. Oh, lebih dari apapun, hadirmu meneduhkanku. Bapa, ku percaya padamu, aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu, Bapa. Ku percaya padamu, aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu, Bapa. Haleluya. Kita akan menaikkan syafaat kita bersama-sama. Kita perlu bersyafaat. Saat ini kita mau berdoa buat Indonesia secara khusus. Kita tahu bagaimana COVID begitu tinggi. Banyak orang terpapar virus ini. Kematian seolah selalu kita dengar. Berita duka selalu kita dengar hampir setiap hari. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan terus menolong, menguatkan mereka yang kehilangan saudara atau orang terdekat mereka. Biar Tuhan menghiburkan. Apalagi PPKM darurat ini juga cukup mengganggu masyarakat untuk mencari makan bagi mereka yang harus bekerja 1 hari demi makanan mereka besok pagi. Jadi mari kita terus berdoa buat bangsa kita, buat mereka yang harus berjuang lebih keras lagi di tengah pandemi ini. Biarlah Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menghiburkan, Tuhan yang akan membantu mereka semua supaya kehidupan mereka tetap stabil, mereka tidak kehilangan iman, mereka tidak kehilangan pengharapan atas apa yang sedang terjadi. Mari kita berdoa, kami datang kepada Tuhan pada saat ini, berdoa buat bangsa kami, negara kami Indonesia. Tuhan, kami serahkan tanah air kami yang tercinta Indonesia di tengah situasi pandemi yang ada. PPKM darurat yang harus diberlakukan demi kebaikan bersama. Hamba berdoa supaya seluruh masyarakat, seluruh umat-Mu Tuhan, mereka semua tetap dalam keadaan baik, tetap dalam perlindungan Bapa di surga. Biarlah mereka semua yang telah kehilangan saudara-saudari mereka, orang terdekat mereka, orang yang mereka kasihi, biarlah Tuhan yang akan menghiburkan hati mereka. Jika mereka masih syok atau mereka belum bisa menerima keadaan ini, Tuhan yang akan menghiburkan hati mereka dalam nama Yesus. Tuhan yang akan membuat hati mereka lebih baik. Karena semua adalah seizin Tuhan. Kedaulatan Tuhan sedang terjadi atas bangsa kami. Tuhan,
Kami berdoa buat mereka yang susah dalam bekerja, di mana mereka harus bekerja hari ini demi makanan mereka esok pagi. Tuhan yang akan mencukupkan semuanya. Tuhan yang akan mengirimkan burung gagak untuk Amin. mengirimkan sekerat roti Tuhan. Ataupun Tuhan yang akan melipat gandakan setiap makanan yang ada di rumah mereka. Mungkin ini terdengar mustahil, tapi hamba percaya mujizat-Mu berlaku ya dan amin. Amin. Mujizat-Mu masih ada sampai hari ini Tuhan. Haleluya. Jika ada yang sedang dalam isolasi mandiri Tuhan, keluarga kami atau siapapun mereka Tuhan, Tuhan yang akan mendatangi mereka, Tuhan yang akan mengunjungi mereka di tempat sendiri mereka akan mengalami hadirat Tuhan. Di tempat tertutup mereka akan mengalami Engkau, bersumpah dengan Engkau secara pribadi, menikmati hadirat-Mu. Dan mereka akan keluar sebagai seorang yang lebih kuat, lebih sehat daripada sebelumnya. Kami berdoa buat pemerintah kami, berikan mereka hikmat, marifat, kemampuan ya Tuhan. Karena keputusan apapun mungkin begitu banyak resikonya Tuhan. Pasti ada resiko yang ada dari setiap keputusan. Tetapi biarlah mereka memiliki hikmat-Mu, membawa keadaan bangsa kami lebih baik Tuhan. Supaya ada juga pertolongan dari negara-negara lain Tuhan ketika kami membutuhkan oksigen lebih banyak, obat-obatan Tuhan. Kami berdoa buat para orang-orang jahat yang berusaha mengambil keuntungan dari peristiwa ini. Sadarkan mereka, ingatkan mereka Tuhan, ampuni mereka Tuhan, supaya mereka dapat menolong, bukan justru mengambil keuntungan demi diri mereka sendiri. Di dalam nama Yesus kami bawa bangsa kami Tuhan, dengarkan belas kasihan mereka Tuhan, dengarkan jeritan hati mereka Tuhan, berbelas kasihanlah atas hidup mereka dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, tolong bangsa kami, Tuhan tolong bangsa kami, di dalam nama Yesus. Sama berdoa buat seluruh umat-Mu, jemaat ICA Indonesia Hong Kong yang ada di sini Tuhan. Ketika mereka mendengar berita-berita yang kurang baik dari keluarga mereka, biarlah mereka tetap percaya, mereka tetap mengimani ada Tuhan yang akan menolong mereka. Ketika anak mereka, ketika suami mereka, ketika keluarga mereka Tuhan mengalami kurang baik karena peristiwa ini, biarlah mereka tetap mempercayai Tuhan sepenuhnya. Amin. Mereka tidak meragukan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Apapun yang menjadi tantangan kami semua, kami persembahkan kepadamu. Tuhan yang akan menolong kami, menyertai dimanapun berada, apapun musim kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau menutup ibadah tengah minggu kami saat ini. Haleluya. Haleluya, kami memperkatakan kesembuhan bagi setiap teman-teman yang menyimak siaran ini. Amin. Kesembuhan dari Tuhan terjadi. Kalau saudara terkapar di rumah sakit karena COVID, Tuhan akan menyembuhkan saudara saat ini. Amin. Kuasa kesembuhan dan kebangkitan dalam setiap sel, kekuatan yang baru Tuhan nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Nama menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, Tuhan Yesus berkati semuanya. Sampai jumpa minggu depan.